Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada dosen penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Marwan SPDI. Sehari-hari saya melaksanakan tugas sebagai guru pendidikan agama Islam di lingkungan SMA Negeri 5 Palu. Pada saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2021. Dan pada hari ini, Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai bahan uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2021. Adapun materi yang saya gunakan pada praktek pembelajaran kali ini adalah berani hidup jujur dengan submateri dalil-dalil tentang sajaah. Oleh karenanya kepada dosen penguji, mohon tegur dan sapanya dalam memberikan masukan demi perbaikan pembelajaran saya. Demikian, selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri, Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesempatan belajar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, anak-anak sekalian, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran pada tahap berikutnya, Bapak akan mengabsen kalian dulu ya. Adela, Aditya, Hadir, Pak. atau hadir semua ini? Yang ada tidak hadir siapa namanya? Siapa? Adela. Satu orang saja ya? Adela kenapa tidak hadir? Sakit? Tambah kerangan? Sakit ya? Oke. Nah, kita doakan teman kalian yang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera bisa bersama-sama kita kembali di dalam proses belajar mengajar. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, silakan kalian lihat kiri dan kanan kalian, mungkin masih ada sampah. Oke, kalau ada sampah silakan dipungut sampahnya. Baik anak-anak sekalian, kalau kelasnya sudah bersih, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa dalam memulai pelajaran ini. Ya, silakan Aditya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah kita berdoa, semoga doa kita tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai asbab keberkahan hingga kita dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini dengan pemahaman yang benar. Selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Yang pertama, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini, kalian mampu menunjukkan dalil-dalil nakli tentang sajaah. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis dalil-dalil tentang sajaah. Jadi dua tujuan ini yang akan kita capai di dalam proses pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang berani hidup jujur. Jadi dua sifat yang harus dimiliki oleh orang Islam adalah berani dan jujur. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang dua sifat ini. Namun sebelum kita masuk pada materi, minggu yang lalu kita telah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab Allah? Siapa yang masih ingat? 4. Ada 4 kitab Allah yang wajib kita imani. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran. Ya, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang tentunya ada kaitannya dengan kitab-kitab itu, yaitu salah satu bagian daripada ajaran kita. Dalam Al-Quran kita diajarkan untuk hidup jujur, dan ternyata tidak hanya jujur, tapi juga kita diajarkan untuk berani. Karena kalau jujur saja tapi tidak memiliki keberanian, maka jujur itu hanyalah untuk diri kita, tidak bisa tersampaikan kepada orang lain, tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Oke, baik anak-anak sekalian. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Berani hidup jujur. Nanti proses selanjutnya akan kita pelajari sampai tuntas pada pertemuan-pertemuan hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian pentingnya berani, pentingnya jujur, keutamaan berani, keutamaan jujur. Kemudian menjauhi perilaku penakut dan dusta, keutamaan berani membela kebenaran dan kejujuran, hidup nyaman dengan kejujuran. Jadi sebelum kita melanjutkan materi, Bapak punya 3 gambar. Oke, gambar pertama ini, gambar pertama. Gambar kedua, gedung KPK ini. Gambar ketiga. Ada yang bisa mengomentari untuk gambar pertama? Ya, silakan. Gambar pertama menunjukkan untuk bersifat jujur dalam berdagang, karena sifat jujur adalah sifat-sifat wajib bagi Nabi. Oke, kita kasih aplaus. Ya, benar sekali bahwa sifat jujur itu harus kita miliki. Dan gambar pertama ini adalah gambar seorang pedagang yang sementara menimbang dagangannya. Jadi seorang pedagang harus memiliki sifat jujur, karena kalau dia tidak jujur, maka akan banyak orang yang dirugikan oleh ketidakjujurannya. Dia akan mengurangi timbangan, yang kemudian pembeli akan dirugikan oleh kurangnya timbangan tersebut. Oke, untuk gambar yang kedua ada yang siap? Ya, silakan. Gambar itu adalah gambar yang di gedung KPK yang bertulisan slogan berani jujur hebat. Bahwasannya dengan sifat jujur yang dilandasi keberanian yang membuat kita makin hebat. Oke, baik, silakan. Ya, betul sekali. Gambar yang kedua itu adalah gambar salah satu lembaga yang ada di Indonesia yang menangani tentang persoalan-persoalan korupsi, yaitu KPK. Siapa yang tahu apa kepanjangan KPK? Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari namanya saja, dia memang harus sudah sewajarnya dia, dan memang wajib memiliki dua sifat ini, berani dan jujur.
Karena kalau jujur saja tidak punya keberanian, dia tidak akan bisa menegakkan apa yang menjadi tugasnya. Jadi berani dan jujur ini adalah dua sifat yang harus dimiliki oleh semua orang, harus dimiliki oleh seluruh umat Islam. Baik anak-anak sekalian, kita akan beralih, kita akan masuk materi. Bapak punya video yang bisa kalian tonton nanti, silakan ambil pelajarannya dan jadikan sebagai bahan diskusi kita. Bapak juga sudah membentuk kelompok-kelompok diskusi di antara kalian. Ada 4 kelompok yang Bapak bentuk: kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke? Masing-masing kelompok setelah melakukan diskusi nanti, Bapak akan memberi kesempatan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, siap semua kelompok? Siap. Oke. Bapak ingin menanyakan video kepada kalian. Karena akan kekurangan harta, ini namanya sadaqah. Keberanian dan keberanian di sini dalam arah ini juga. Makanya pernah berapa pulang dari peperangan yang sudah lalu pulang dari mana, pulang dari peperangan. Pada saat pertama yang berbeda, anak sekali berani besar. Yang besar yang manusia memiliki rahasia tidak mudahnya apalagi digambarkan. Dan ini termasuk rahasia. Tim manusia menyimpan rahasia, dia tidak mampu membuka rahasia apa lain. Ini termasuk sebab rahasia apa itu bukan dari mana. Dalam perilaku itu manusia yang mampu tidak mampu. Yang tidak nanti dalam filter mengatur itu berat. Setiap manusia itu pasti karena dasar manusia itu sendiri, manusia itu ciptaan dari badan, tapi yang mengikat untuk bergerak. Kita itu dari tenaga bisa ini yang kami berlari. Dan karena berlari berarti bukan dan mereka mengatur kesalahan itu saja. Jangan harus kita akui sebagai manusia. Kecuali mana di Rasul yang kita masuk, kita akan berbuat salah kepada Allah. Ya.
Al-Iqrar bil khabar, mengakui kesalahan ini adalah termasuk keberanian atau enggak dalam keadaan itu. Yang keempat, al-Iqrar binana, objektif terjadi sendiri. Tapi bagaimana ketika boleh tapi akan berarti ini. Jadi kita kadang-kadang menilai kita. Biasanya kalau kita baik nggak bisa begitu. Ini namanya al-insaf minan objektif terhadap diri sendiri. Nah, kok nggak lakukan selalu? Jadi kita menghitung diri kita sendiri dalam hitungan yang sebenarnya salah kata salah. Jadi jangan mengatakan diri kita sendiri, tapi orang lain harus kata salah. Itu tidak bisa terjadi sebenarnya. Nah, ini juga termasuk. Nah, sekarang dilakukan jujur. Dan pengertian jujur, kata jujur berasal dari bahasa Arab yang artinya dan atau nyata. Jadi kalau pembicaraannya kompas dengan kenyataannya itu jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Lawan kata jujur adalah al-kadhib, bohong. Yang artinya bohong atau dusta. Yaitu sifat para nabi sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Jujur itu lawannya. Jujur adalah bagaimana situasi keadaan yang sesuai dengan apa yang diomongkan di luar itu. Kalau tidak sesuai dengan apa yang diomongkan di luar itu, atau kata lainnya namanya jujur adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sudah tempatkan di kaki, jujur. Kalau pensi, tempatkan di dasar, jujur. Tapi kalau terbalik, itu adalah jujur. Dan adil. Itu perilakunya jalan. Ada yang mengucapkan salah. Tidak ada keadaan. Waidah ada apa? Waidah tidak. Ada yang menabihkan datangnya para nabi selalu ada. Tidak ada saat apabila dia berbicara. Nada dan bohong. Jadi orang nabi itu kan hanya tidak. Apabila dia ngomong mengenai bohong. Waidah ada. Dan apabila dia berjanji lama-lamanya nanti bagi kemudian orang dan jika diminta maka dia akan kita mengatakan kita ada sifat yang jadi maka berarti kita tertinggal oleh sikap anak yang teruji akan membawa banyak kebaikan. Sebaliknya perilaku yang tercela akan membawa dampak kebutaan sebagaimana dijelaskan secara hadis. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum atas sekalian disiplin dengan kejujuran. Makin nasib maka sesungguhnya kejujuran itu yang menunjukkan orang kamu dalam diri pada kebaikan. Inna lillahi yang dilakukan dan kebaikan akan juga berkamu dalam jalan. Maya dalam jujur dan tidak akan dikatakan sebagai seorang laki-laki yang jujur, supaya tak harap nasibah dan orang ini dikatakan jujur harta yang dalam sehingga dengan istiqomah ada di samping Allah sendiri bahwanya jujur. Walinya pun datang kepada sekalian pengadilan tentang kebohongan. Baiklah dari saya tidak jujur karena kebohongan itu akan membawa kepada kita sekalian kepada kehancuran. Walinya jujur yang dilana dan satu bahwa ayat dalam kemudian dimulai antara juga minta balikan tidak ada kata-kata nanti harus berbohong apabila itu sangat jujur orang yang ucapan itu jujur maka apabila seperti itu sama dia terjaga dan salah satu orang yang jauh akan dimasukkan ke dalam surga akan menjadi masuk itu adalah di sana yang kita jujur dalam perbuatan dalam perbuatan ada keseimbangan antara yang ada yang ada ucapan dan perbuatan yang dilakukan dan yang harus jadi apa yang ada 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 apa yang
Tapi dalam perbuatan tidak jujur dalam perbuatan juga mengandung makna bahwa ada yang kasar. Kemudian yang pertama merasakan kekurangan hidup, yang kedua merupakan amalan yang dapat mengantarkan kehidupan, yang ketiga mendapat kerjaan terbaik, dan yang keempat mendapat kemenangan hidup dari Allah. Ini yang penting kekurangan hidup, sebab manusia hidup menjadi harus melakukan buat apa yang tadi saya sampaikan. Sampai di sini sudah ada manfaatnya. Insyaallah yang tadi kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi video tentang materi sajaah. Ada beberapa tugas yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ini tugas akan kalian diskusikan secara berkelompok. Dari video tadi kalian bisa mengidentifikasi pertanyaan sebanyak yang kalian dapat. Dari video tadi, pertanyaan apa saja yang ingin kalian tanyakan. Kemudian materi diskusinya adalah tentang dalil-dalil sejarah. Jadi silakan kalian cari dalil apa yang berbicara tentang sajaah atau keberanian. Kemudian di dalamnya kalian juga, jika sekiranya dalil yang kalian tunjukkan itu ada asbabun nuzulnya, silakan dicantumkan asbabun nuzulnya, kemudian tafsirnya. Oke? Bapak persilakan kepada masing-masing kelompok untuk melakukan diskusi dan mencatat hasil diskusinya, yang nanti catatan itu kalian bisa gunakan untuk menjadikan bahan presentasi hasil diskusi. Oke, mulai sekarang silakan lakukan diskusi. Oke, silakan. Ayatnya silakan dicari. Ayatnya, tunjukkan mana ayatnya, dan lakukan analisis ayat. Analisis ayat itu kalian bisa menjelaskannya dari segi asbabun nuzulnya, dari segi tafsirnya, kandungan-kandungannya. Kenapa? Ya itu saja ayatnya. Ya, kalian bisa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber bacaan, bisa juga lewat bacaan buku teks atau bacaan-bacaan di secara online disajikan oleh. Ya, kalian bisa share di Google atau di mana saja
yang memuat tentang informasi tentang sejarah, supaya pembahasan ayat yang kalian tampilkan lebih komprehensif. Ya. Ini dari mana?
kita belum sampai 60 menit. Quran surah Al-Imran ayat 13. Yang tadi itu sebab-sebab turunnya ayat. Ya, coba ganti menjadi sebab-sebab turunnya ayat. Sebab turunnya Quran surah. Bagus. Tapi mau samsat. Kesimpulan dari seluruh ini bisa
Gimana? Sudah selesai? Ini penjelasan ayatnya boleh lebih lagi. Keberanian mengendalikan hawa nafsu tidak mungkin karena menjadi bagian dari manusia. Seorang muslim hanya bisa mengendalikan nafsu. Ini Quran surah Al-Fajr ayat 27-30. Ayatnya bukan ada Bapak, itu suruh dari sebelah. Ini tadi ayatnya. Ini ayatnya apa tadi? Ya, tadi kan penjelasannya berbeda. Ya, semua anggota kelompok harus aktif dalam diskusi, aktif mencari informasi. Jangan sampai yang lain mencari informasi, yang lain tidak. Jadi semuanya harus aktif mengambil bagian dalam tugas-tugas kelompok.
Ini kelas A semua ya. Kelas B. Untuk yang aktif dengan yang tidak aktif akan berbeda nilainya ya. Kelompok 1 bagaimana, sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 kelompok 4 sementara proses ya. Ya, kita tunggu dulu kelompok 4 sampai selesai. Waktu kita tinggal sedikit. Memang yang paling pas itu adalah bahasa kita, karena kalau bahasa orang lain kadang kita lupa. Jadi yang bisa kita ambil yang poin-poin saja, poin-poin inilah yang kita rangkai bahasa kita, cerita seperti kita cerita di luar sana. Nanti dalam prosesnya penataan bahasa itu akan terbentuk kalau kalian sudah banyak membaca buku. Sudah? Nanti siapa yang baca ini? Kok bisa lihat? Bisa? Oh iya. Kalau apa hari Kamis? Nanti ini? Oke. Masing-masing kelompok sudah ada juru bicara ya? Ini juru bicaranya yang mana? Oke. Kelompok 2 juru bicaranya? Oke. Kelompok 3 juru bicaranya? Kelompok 4? Oh, juru bicaranya laki-laki ya. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Oke, imbang berarti. Imbang ya, permainan imbang. Jadi 2 juru bicara laki-laki dan 2 juru bicara perempuan. Oke, yang belum selesai diskusinya, belum rampung hasilnya, silakan lanjutkan.
yang sudah selesai boleh nanti dibaca-baca diskusinya supaya nanti dalam proses presentasi itu bisa maksimal kalian tampilkan. Ya, baiklah anak-anak sekalian, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke presentasi diskusi. Jadi Bapak harap juru bicara, tidak hanya juru bicaranya, akan tetapi anggota kelompoknya juga mempersiapkan diri supaya nanti di dalam presentasi hasil diskusi itu dapat dicapai hasil yang maksimal. Bapak tadi sudah melakukan penilaian juga, berjalan-jalan melihat aktivitas aktifnya anggota kelompok dalam tiap kelompok itu dalam melakukan diskusi. Nilai itu Bapak jadikan sebagai nilai autentik untuk kalian. Dan nanti juga dalam proses presentasi hasil diskusi Bapak juga akan ambil nilai. Ya, jelas berbeda nilainya orang yang mempresentasikan dengan yang tidak mempresentasikan. Kemudian setelah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi, maka kelompok lain menanggapi, boleh menambahkan penjelasan itu atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kalian belum paham dengan hasil presentasi dari kelompok tersebut. Oke, untuk memulai kegiatan presentasi hasil diskusi, yang pertama-tama Bapak serahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan kepada juru bicaranya dipersilakan. Ya, boleh di situ saja, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, hasil diskusi dari kelompok 1 boleh kita sebutkan, yaitu pengertian dari saja itu adalah sifat keberanian yang ditunjukkan dengan sikap sabar, dengan selalu siap dalam menghadapi kesulitan, dilakukan dengan penuh pertimbangan dengan tujuan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang dapat kami ambil dari sikap jujur ini yaitu dari Quran surah An-Nisa ayat 104 yang artinya berbunyi, dan janganlah kamu berhati lemah dan dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Terus penjelasan ayatnya itu, ayat ini memerintahkan kaum muslimin untuk berhati-hati terhadap musuh kamu. Pada ayat ini Allah memberikan tuntunan dan semangat kepada kaum muslimin. Dan janganlah kamu berhati lemah, berkecil hati, takut, dan pesimistis dalam mengejar mereka, yakni musuhmu, walaupun kamu tahu bahwa mereka memiliki kelebihan dari kamu. Jadi rangkuman dari boleh kita rangkum itu keseluruhannya, yaitu sifat saja adalah sifat yang wajib ada pada setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Oke, karena tidak ada yang mau menanggapi, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya Bapak serahkan kepada kelompok 2, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Pengertian saja'ah menurut kamus bahasa Arab artinya keberanian, yang dimaksudkan adalah seorang yang dapat bersabar terhadap suatu jika dalam menghadapi musibah. Ayat yang kami dapatkan adalah tentang saja'ah, terdapat dalam surah Al-Imran ayat 139 yang berbunyi, wala taqutu wa ila taqutu wa aqtumu launa ifkunakum mu'minin, yang artinya
Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Penjelasan ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Juga kita dianjurkan untuk bersikap tidak bersedih jika dalam keadaan berperang saat ada yang gugur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Oke. Atas presentasinya pada kelompok 2 kita berikan aplaus. Sekarang kelompok 3. Silakan kemukakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang pengertian sejarah. Syaja'ah menurut Kemenak menyatakan bahwa syaja'ah dalam kamus bahasa Arab artinya keberanian atau keperwiraan, yaitu seorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Ayatnya adalah surah Al-Imran ayat 139. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi jika kamu orang-orang beriman. Hadisnya Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang artinya, janganlah kamu menjadi orang yang tidak punya sikap bila orang melakukan kebaikan maka aku pun melakukannya. Penjelasan dari ayat tersebut yang ini menghendaki agar kaum muslimin jangan bersifat lemah dan bersedih hati, meskipun mereka mengalami pukulan berat dan penderitaan yang cukup pahit dalam perang Uhud. Karena kalah atau menang dalam suatu peperangan adalah hal biasa yang termasuk dalam ketentuan Allah. Oke. Presentasi yang cukup bagus. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada, Pak. Tidak ada. Oke. Kita kasih aplaus. Sekarang kelompok 4, kelompok penutup. Jika di antara Nabi dan Rasul ada Nabi dan ada Rasul penutup, ada Nabi penutup. Kemudian di antara kitab-kitab Allah ada kitab penyempurna, kitab penutup. Maka ini kelompok penutup. Silakan kepada kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami yang berhubungan dengan syaja'ah. Dalam kamus bahasa Arab artinya keberanian atau keperwiraan, yaitu seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu yang dalam jiwanya ada keberanian dan mengerjakan sesuatu. Adapun ayat yang berhubungan tentang syaja'ah yaitu Quran surat Al-Taubah ayat 40. Surat ini menegaskan jika tidak ada yang menolong Nabi Muhammad, bahwa sesungguhnya Allah yang menolongnya. Sekian, terima kasih. Berarti tidak ada tanggapan ya? Oke, sekali lagi kita kasih aplaus. Baik, masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Bapak anggap hasil diskusinya maksimal, menghasilkan materi yang banyak dan beragam. Oleh karenanya untuk diskusi hari ini Bapak nilai cukup bagus. Untuk semua kelompok kita kasih aplaus. Baiklah, anak-anak sekalian, sebagai penutup pada pertemuan kita hari ini, sebelum kita mengakhiri, ada yang bisa menyimpulkan hasil pertemuan tadi? Hah? Apa itu saja? Sifat Sifat. Menurut Kemenak tadi ada yang dibaca di situ?
Ya, keberanian atau keperwiraan. Berani merupakan sifat dari orang Islam. Kalau pengecut, dia bukan sifat dari orang Islam. Orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, dia hanya takut kepada Allah. Dan memang kita harus belajar untuk takut kepada Allah dan tidak takut kepada sesuatu selain Allah. Allah adalah Tuhan dan selain Allah adalah makhluk. Makhluk jangan sampai takut terhadap makhluk. Jadi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jauh dari sifat pengecut, jauh dari sifat penakut. Kalau dia pengecut, kalau dia penakut, maka dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sejak dini kita harus tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada rasa takut terhadap makhluk. Tidak ada rasa takut terhadap makhluk, yang ada adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merasa takut kepada Allah, maka makhluk akan takut kepadanya. Tapi siapa yang tidak takut kepada Allah, maka makhluk akan menjadi sumber ketakutan baginya. Sekali lagi, siapa yang takut kepada Allah, hanya takut kepada Allah, maka makhluk akan merasa takut kepadanya. Tapi siapa yang tidak takut kepada Allah, tidak ada rasa takutnya kepada Allah, maka makhluk akan menjadi sumber ketakutan baginya. Makanya orang Islam itu harus punya sifat berani, tidak boleh penakut, tidak boleh pengecut. Dia harus berani menegakkan kebenaran, sebagaimana hadis Nabi mengatakan, "Qulil haqq walau kana murra." Berkatalah yang benar, katakanlah yang benar, meskipun pahit rasanya. Jadi memang kebenaran itu selalu melewati jalan kepahitan, selalu diuji oleh Allah supaya Allah mengetahui, supaya dilihat mana orang yang istiqomah dan mana orang yang tidak istiqomah. Karena sifat berani ini adalah pemilik dari orang-orang istiqomah. Sifat berani ini ada pada orang-orang istiqomah. Orang yang tidak istiqomah jangan harap ada sifat berani dalam dirinya. Oke, anak-anak sekalian, Bapak harap dalam melakukan kebaikan kalian berani menonjolkan kebaikan. Nah, ketika ada perintah Allah, berani menunjukkan bahwa ini adalah perintah Allah. Karena banyak juga orang Islam yang tidak berani menunjukkan jati dirinya sebagai orang Islam. Malu-malu ke masjid, malu-malu sholat, malu-malu takut dibilang alim. Tidak apa-apa orang lain bilang alim. Urusan kita itu bukan mendengarkan orang. Urusan kita itu adalah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak sekalian, baik. Sebagai penutup, Bapak ingin menyampaikan kepada kalian untuk membaca materi yang akan datang. Materi kita masih tentang sajaah. Kita akan belajar tentang hikmah sajaah. Jadi persiapkan memang materinya, karena memang pertemuan kita kali ini, dalam diskusi kali ini ada beberapa evaluasi yang harus kita evaluasi. Di antaranya adalah masih butuhnya kita memperkaya diri dengan informasi-informasi tentang materi yang kita bahas per hari ini. Bapak yakin hanya sebahagian saja yang tadi malam itu membaca materi tentang sajaah, ya, atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Nanti pada ketika pertemuan hari ini baru ada yang membaca materi tentang sajaah. Jadi oleh karenanya Bapak ingatkan lagi, materi yang akan datang sebaiknya dibaca terlebih dahulu, dikuasai terlebih dahulu, hingga proses diskusi yang kita lakukan, proses belajar yang kita lakukan mendapatkan hasil yang lebih baik, meningkat dari waktu ke waktu. Oh ya, untuk tugas rumah, silakan kalian kerjakan LKPD, linknya Bapak kirim di grup WhatsApp, ya, LKPD interaktif. Petunjuk-petunjuknya jelas juga di situ. Kalian bisa menonton videonya terlebih dahulu, baru kemudian mengisi LKPD yang sudah Bapak siapkan. Bapak minta kepada salah seorang di antara kalian untuk memimpin doa sebagai penutup dari perjumpaan kita pada pelajaran pendidikan agama Islam kali ini. Silakan kepada salah seorang untuk memimpin doa.
Tuhan, sebelum kita berdoa kepada ini, karena kita berdoa bersama, semoga kita berjalan bersama Allah selamat sampai berdoa ini. Siap, Mas. Sayyid Yaman. Selamat. Assalamualaikum.